Halo teman-teman semua, kita baru saja mendapatkan kabar yang sangat mengejutkan dari Real Madrid, di mana Xabi Alonso itu secara resmi berpisah sebagai pelatih Real Madrid. Berita ini diumumkan langsung di akun Instagram milik Real Madrid. Nah, berita ini tentunya sangat mengejutkan untuk Madridista, mengingat kemarin setelah Madrid kalah dari Barcelona di final Piala Super Spanyol, sempat ada berita yang menyebut bahwa Florentino Perez akan memberikan kesempatan kepada Xabi Alonso hingga akhir musim. Tapi entah apa yang terjadi, manajemen klub dan Xabi Alonso pada akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja sama. Nah, informasi tentang berpisahnya Xabi Alonso dengan Real Madrid itu ada banyak versi. Yang pertama, ada beberapa jurnalis yang menyebut bahwa Xabi Alonso itu mengundurkan diri, dan ada juga versi yang mengatakan bahwa Xabi Alonso itu sebenarnya dipecat oleh manajemen klub Real Madrid. Nah, untuk versi yang pertama, beberapa jurnalis menyebut bahwa Xabi Alonso itu mengundurkan diri dari Real Madrid karena Xabi itu merasa bahwa dia tidak lagi dihargai oleh manajemen klub dan para pemain. Seperti yang kita ketahui bahwa sejak Xabi pertama kali bertugas sebagai pelatih Real Madrid, dari awal dia sudah meminta kepada manajemen klub untuk mendatangkan seorang gelandang yang dapat mengatur tempo permainan setelah Toni Kroos dan Modric itu hengkang dari Real Madrid. Karena menurutnya, permasalahan pada komposisi skuad pada saat itu karena kurangnya gelandang yang dapat mengatur ritme permainan. Tapi pihak manajemen klub itu menolak mentah-mentah untuk mendatangkan seorang gelandang karena mereka percaya gitu bahwa skuad Real Madrid pada saat Xabi masuk sebagai pelatih itu sudah dianggap cukup. Nah, setelah Xabi melatih Real Madrid, dia kemudian berupaya untuk menemukan pemain Madrid yang cocok sebagai gelandang yang dapat mengatur tempo permainan. Kemudian pada akhirnya pada Piala Dunia antar klub, di mana Xabi Alonso pertama kali melatih Real Madrid, dia mencoba untuk memainkan Arda Güler di posisi gelandang yang sebelumnya berposisi sebagai penyerang sayap kanan. Nah, di awal-awal sebenarnya itu berhasil, tapi Xabi merasa bahwa Arda itu belum konsisten mengontrol tempo permainan. Dari segi fisik dan duel yang belum cukup dan beberapa kekurangan yang tidak sesuai dengan filosofi Xabi itu sendiri. Nah, kemudian kemarin pada saat bursa transfer musim dingin kembali dibuka, Xabi Alonso itu kembali meminta kepada manajemen klub untuk mendatangkan seorang gelandang yang dapat mengatur tempo permainan. Dan lagi-lagi, pihak manajemen klub menolak mendatangkan gelandang dengan alasan yang sama. Nah, bukan cuma itu saja, hubungan Xabi dan beberapa pemain Madrid itu bermasalah. Bahkan beberapa jurnalis menyebut bahwa hubungan Xabi dan beberapa pemain di Real Madrid itu mulai bermasalah sejak Piala Dunia antar klub. Beberapa pemain itu tidak sejalan dengan gagasan taktiknya, sehingga pada saat itu suasana di ruang ganti mulai ada ketegangan antara Xabi dan beberapa pemain di Real Madrid. Xabi itu berusaha untuk menerapkan model permainan dan prinsip yang ia yakini, namun skuad terbiasa dengan pendekatan yang berbeda, sehingga perbedaan pendekatan ini kemudian membuat visi Xabi itu sulit diterapkan sepenuhnya di Real Madrid. Dan pada akhirnya Xabi memutuskan untuk hengkang dari Real Madrid karena dia menilai bahwa ini merupakan keputusan yang terbaik untuk dirinya dan klub. Ia tidak begitu yakin dengan tim bahwa mereka bakal mampu beradaptasi maupun menerima gaya permainannya, sehingga dia kemudian memutuskan untuk meninggalkan Real Madrid. Nah, itu merupakan versi yang pertama. Ada juga beberapa jurnalis ataupun media yang menyebut bahwa Xabi Alonso itu sebenarnya dipecat oleh manajemen klub karena Xabi itu menolak Pintus untuk dijadikan sebagai staf kepelatihan tim utama. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu persoalan terbesar Real Madrid di bawah kepelatihan Xabi Alonso itu adalah permasalahan kebugaran tim. Pemain itu sering mengalami cedera yang membuat komposisi skuad Madrid itu kurang stabil. Selain banyaknya pemain yang masuk pada ruang perawatan, pemain Madrid juga sering mengalami kekalahan dalam duel fisik saat menghadapi lawan-lawan tertentu. Nah, situasi ini memicu kekhawatiran serius di dalam internal klub terkait dengan metode persiapan fisik yang diterapkan oleh Xabi Alonso dan tim staf pelatih. Nah, karena banyaknya pemain yang mengalami cedera, manajemen klub berencana mengubah pelatih fisik dan berupaya untuk mengembalikan Pintus sebagai staf pelatih bersama Xabi Alonso. Namun, keputusan itu ditolak oleh Xabi karena menurutnya staf pelatih adalah garis merah yang tidak dapat diganggu-gugat, dan keputusan ini kemudian berujung fatal. Manajemen klub Real Madrid itu kemudian memutuskan untuk memecat seluruh staf pelatih termasuk Xabi Alonso. Nah, jadi dua alasan itu yang digadang-gadang menjadi penyebab utama Xabi Alonso mengakhiri kesepakatan sebagai pelatih Real Madrid. Berita perpisahan Xabi Alonso dengan Real Madrid ini menuai pro
pro dan kontra dari kalangan Madridista. Banyak yang berpendapat bahwa penurunan performa Real Madrid itu bukan salah pelatih, tapi murni salah manajemen klub yang tidak menyetujui rencana Xabi untuk mendatangkan seorang gelandang yang dapat mengatur tempo permainan. Selain itu, beberapa Madridista menganggap bahwa permasalahan utama di dalam tim adalah karena tingginya ego pemain yang susah diatur. Bahkan legenda Real Madrid, Gareth Bale, itu mengungkapkan bahwa mengelola ego pemain di Madrid itu harusnya lebih diutamakan dibandingkan dengan taktik pelatih. The other day we had Gareth Bale talking about at Madrid you manage a team. Now you have a guy there, when we talk about obviously Xabi Alonso, is coaching a bit too much for some people and not managing enough. I don't personally agree with it, but that's the way it is. You know, like I can repeat again, Gareth Bale was sitting there the other day and was telling us that at Madrid what you need to do is to manage players. I feel sorry for Xabi Alonso because you could see what he did with Leverkusen when he was able to coach a team that was going to listen to what he was going to do, but it's a different ball game. Well, it feels to me like it's different to Barcelona. What is different about Real Madrid? Because they have the same level of players. It is different. At Barcelona, they create coaches, so they have a style of play that they need to respect. So it's accepted via the core of the club and the fans. You don't match that, you're not going there. Same at Madrid. It is a different approach that the president has said, as Guillem said, that is 90% players, 10% coach. It was kind of lucky that Alonso could come in during the Club World Cup. It kind of acted as their mini pre-season where he could maybe test a few things out. And see what kind of system works, see how he can manage Real Madrid, because it's not the same as managing Bayer Leverkusen. You have to manage egos, players, all that kinds of stuff. So I think everybody knows as Real Madrid it's about managing players sometimes rather than just tactics. Tapi apapun itu, kita sebagai Madridista tentunya berharap bahwa agar situasi yang sekarang dihadapi oleh Real Madrid itu cepat membaik dan klub itu bisa segera beradaptasi dengan pelatih baru yang dipilih oleh manajemen klub. Selama melatih Real Madrid, ini merupakan rekor Xabi Alonso menjadi pelatih Real Madrid selama 7 bulan. Nah, perlu diketahui bahwa rekor Xabi Alonso ini mirip dengan Hansi Flick yang saat menangani Barcelona selama 34 pertandingan dengan 24 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 6 kali kalah. Jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.